Pemirsa, di tengah ketegangan politik di Timur Tengah, publik Indonesia dikejutkan oleh pemberitaan media asing yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat mengajukan proposal untuk bisa melewati udara Indonesia tanpa izin. Banyak pihak di Indonesia yang menolak usulan Amerika tersebut. Kita akan bahas isu ini dengan bersama saya Fahruri, dan kemudian saya akan ditemani oleh Mas Heru Andrianto dari Jakarta Globe. Kemudian juga ada Mas Cleovas Clewen sebagai manajer news gathering Berita Satu. Nah, Mas Heru, ini tadi saya sebutkan di tengah ketegangan politik Timur Tengah muncul pemberitaan seperti ini. Sebenarnya apa kepentingan Amerika sehingga mengajukan proposal agar bisa melewati udara Indonesia tanpa perlu izin? Ya, baik Pak Fahruri. Uh, ada dua sudut pandang Pak ya tentang hal ini. Kalau dari kacamata yang lebih besar, memang Amerika itu sangat berkepentingan untuk membendung hegemoni China. Jadi di sini ada dua superpower, baik di bidang ekonomi dan pertahanan. Dan Amerika itu mulai melihat bahwa negara-negara Asia itu sangat bergantung pada China dalam investasi, dalam perdagangan, dalam ekonomi, dan juga dalam skala tertentu dalam soal pertahanan. Nah, kemudian yang kedua dalam skala yang lebih sempit. Jadi Amerika itu tidak suka bahwa China itu mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan. Jadi saking tidak sukanya, Amerika itu mencoba menghimpun negara-negara Asia, terutama di Asia Tenggara. Ayo kita musuhin China bareng-bareng. Seperti itulah kampanyenya, bahasa kasarnya seperti itu. Dan Amerika sendiri juga cukup agresif melakukan ini, Pak. Jadi beberapa kali mereka itu mengirim pesawat destroyer, kapal destroyer misalnya, atau frigat dengan senjata lengkap, memasukin kawasan Laut China Selatan, seolah-olah menantang. Jadi mereka menamakan itu Freedom of Navigation Operation, FONOP singkatannya. Nah, Amerika itu pengen negara-negara Asia Tenggara itu juga ikut. Kalian kan selama ini kan ditekan China kan, keluar kapal kamu lewat situ sedikit aja langsung didatengin Coast Guard-nya atau penjaga lautnya China kan, terutama Filipina Pak ya. Kalau Filipina, Amerika sudah memang Filipina sendiri yang mengundang, kita dibantuin dong, kita nggak mungkin ngadepin China sendirian, dan itu berkali-kali terjadi. Bahkan pernah Pak insiden tabrakan itu, kapal Coast Guard-nya Filipina ditabrak oleh ini penjaga lautnya ini China, sampai seperti itu. Di Vietnam juga sama, kapal nelayan Vietnam yang masuk ke wilayah itu disemprot pakai itu water cannon sampai hampir terbalik. Jadi banyak insiden seperti itu Pak. Nah makanya Filipina itu mengundang Amerika untuk angkatan lautnya untuk bergabung. Bahkan kadang-kadang mereka mengadakan latihan perang maritim bersama gitu. Nah Amerika ingin Indonesia juga seperti itu, karena Indonesia memang salah satu, ya kita memang negara terbesar di Asia Tenggara kan Pak ya. Dan selama ini kita selalu bersikap netral. Nah Amerika tuh pengennya, ayo dengan kita aja. Memang kita tidak punya kepentingan banyak di Laut China Selatan, tapi jangan salah juga, beberapa kali kapal berbendera China itu masuk ke wilayah Natuna. Itu bahkan kapal militernya China. Jadi itu dulu pernah ada buktinya itu, angkatan udara kita merekam itu, kita kirim fotonya gitu, ada semua itu Pak, seperti itu. Jadi sejak dulu memang Amerika ingin Indonesia bergabung dalam operasi itu Pak, Freedom of Navigation di Laut China Selatan. Ya kita tahu bahwa kan Amerika di Asia ini kan sebenarnya punya pangkalan militer ya. Nah apakah pangkalan-pangkalan militer ini tidak cukup untuk bisa katakanlah menguasai wilayah udara di sekitar itu tadi, di sekitar Laut Cina Selatan misalnya? Bukan sekedar cukup, tidak cukup, tapi semakin banyak yang bergabung dengan Amerika, mereka makin senang. Karena itu, dan Indonesia dari dulu diincar Pak, sejak zaman Obama ya. Terus kemudian di era Trump, Wakil Presiden waktu itu Mike Pompeo datang ke sini untuk bicara soal Freedom of Navigation. Kemudian Menteri Luar Negerinya Mike Pompeo juga ke sini bicara hal yang sama. Kemudian Biden ketemu Jokowi waktu G20 di Bali tahun 2022, bicara soal yang sama. Menteri Luar Negeri Biden, Antony Blinken, kesini juga soal kebebasan bernavigasi, mengajak Indonesia bergabung. Oke, Mas Cleo, ini kan
jika usulan Amerika ini, proposal Amerika ini disetujui, tentu akan berdampak terhadap keamanan secara regional ya. Ya. Mungkin bisa disebutkan apa dampaknya jika itu disetujui bagi keamanan regional ya. Oke. Jadi emang kalau ini kita berandai-andai ya, karena ini kan masalah blanket overflight access ini kan masih setelah terungkap gitu kan di media, di publik gitu kan, ini kan masih menuai polemik. Jadi karena Kementerian Pertahanan juga kan sikapnya sudah tegas ya bahwa ini masih dalam tahap belum final peninjauan. Artinya kita juga masih meraba apakah ini arahnya akan kemana gitu. Nah kalau pertanyaannya gimana kalau seandainya ini jadi ya disetujui gitu ya. Yang tadinya mungkin yang tadinya kan hanya case to case ya. Artinya perizinan itu ya berdasarkan ini dari mekanisme izin sekarang kan mau diubah menjadi mekanisme itu pemberitahuan, notifikasi gitu kan. Nah ini kan jadi memberi ruang lebih bebas kan, lebih terbuka Amerika masuk ruang udara Indonesia, apalagi untuk pesawat militer. Nah ini memang di sini pasti akan membawa dampak signifikan ya, dan polemik akan makin besar gitu kan, terutama buat dari sisi kedaulatan dan pertahanan dan geopolitik gitu kan. Itu kan yang saat ini sedang yang menjadi hal yang sensitif ya dibahas oleh publik. Nah untuk yang resiko untuk kedaulatan jelas di sini kalau blanket overflight ini pasti akan dapat mengurangi soal kontrol Indonesia ya terhadap ruang udaranya. Gimana sekonyong-konyong pesawat militer Amerika itu bisa bergerak bebas ya kan, ugal-ugalan lah di wilayah udara kita gitu kan, tanpa ada kontrol. Nah, ini yang akan makin melemahkan kontrol kita, dan dari sisi kedaulatan juga kita akan semakin tergerus kan. Kita nggak punya otoritas lagi gitu kan. Padahal di konvensi Chicago kalau nggak salah ya, sejak 1944 setelah Perang Dunia Kedua itu kalau nggak salah ya, itu kan juga ada semacam ketentuan hukum udara internasional itu kan, yang memang memberikan hak eksklusif buat negara-negara masuk Indonesia juga untuk mengelola ruang udaranya. Jadi punya otoritas, artinya dia ya itulah, semua negara punya hak untuk mengelola. Nah di sini emang ketika ini dibuka, artinya Indonesia memberikan hak memberikan semacam kekebalan khusus lah gitu kan. Ada diskriminasi. Nanti gimana dengan negara-negara lain? Pasti akan ada kecemburuan ya. Apalagi terlebih konteksnya tadi dengan di Asia kita ada Cina ya. Cina juga saat ini sedang ada berseteru dengan Amerika. Pasti Cina akan secara geopolitik akan merasa terancam, karena ini kan gini yang tadinya izin case per case ya, artinya izin aja izin yang pemberitahuan izin secara berlapis itu kan sulit ya. Nah sekarang dibuka bebas ya kan, itu kan pasti kan yang tadinya mungkin satu pesawat atau ini gitu kan. Tadi kan kalau kita secara mekanismenya izinnya itu dari mulai izin diplomatik ya kan, izin layanan udara terbang dan izin keamanan. Ini kan harus dilewati tiga mekanisme ini. Sekarang langsung gelontorin gitu. Pasti ini kalau kita bayangin, ini pasti pesawat akan terbang banyak nih, ya kan? Karena konteksnya sekarang lagi ini ya, ada geopolitik di Timur Tengah gitu kan. Dan sekarang Amerika melihat potensi besar di Selat Malaka gitu kan, Laut Cina Selatan. Di sini Indonesia punya posisi strategis. Nah, pasti akan resikonya di situ. Masalah keamanan, kedaulatan, terus masalah geopolitik. Pasti Cina akan merasa terancam ya. Pasti kan nggak mungkin akses udara dibuka itu pasti Amerika punya kepentingan misalnya informasi ya kan, terus juga pengintaian Laut Cina Selatan, Natuna gitu kan. Nah di sini pasti akan muncul ke semacam keterancaman ya, dan Indonesia juga akan melanggar prinsip bebas aktif ya, politik luar negeri bebas aktif, dan ini akan bahaya gitu. Kita tidak netral lagi. Iya, pihak Cina juga sebenarnya sudah bereaksi ya, bahwa mengingatkan bahwa kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Amerika ini tidak boleh menargetkan atau merugikan pihak ketiga. Itu artinya bahwa negara-negara sekitar kita juga kemudian melihat bahwa
Jangan sampai wilayah Indonesia menjadi sarana untuk menyerang secara militer ke pihak lain. Itu kan artinya bisa saja kita terseret, ya kan? Jadi China sendiri sudah sadar bahwa semua itu menargetkan mereka kan. Iya. Nah, kalau dari penjelasan tadi Mas Cleo bahwa dengan adanya blanket overflight tadi disebutkan bahwa tidak perlu ada izin case by case, tetapi cukup memberikan notifikasi. Artinya bisa diartikan bahwa wilayah Indonesia kebebasan wilayah Indonesia itu diserahkan ke negara lain ya. Artinya kunci wilayah Indonesia diserahkan ke Amerika, kemudian Amerika tinggal menunjukkan saya mau nyelewat, menyampaikan saya sudah lewat, itu artinya kan dengan bebas seperti itu. Jadi artinya kita tidak punya kedaulatan terhadap wilayah udara Indonesia. Padahal kita sama-sama melihat ya bahwa program prioritas pemerintah ini kan sudah disebutkan. Ada yang namanya kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan seharusnya kedaulatan teritorial, termasuk wilayah udara, laut, dan darat. Nah, Mas Heru, dokumen ini sebenarnya kan sifatnya rahasia. Tetapi kemudian dimunculkan oleh media asing. Mas Heru mungkin bisa kira-kira siapa sebenarnya yang punya kepentingan sehingga ini kemudian dibuka ke publik gitu ya? Ya, saya juga tidak terlalu paham kenapa yang pertama kali mengungkap masalah ini adalah sebuah media yang berbasis di India. Iya, betul. Bukan media besar seperti Reuters atau AP gitu. Tapi terlepas dari itu Pak Fahruri dan Pak Cleo ya, tadi yang disampaikan Pak Cleo itu sangat penting sekali, sangat bagus. Kementerian Luar Negeri kita sudah dalam tanda kutip mengkonfirmasi masalah ini. Dia bilang usulan itu datangnya dari Amerika. Ya, berarti betul. Kan ada kan? Iya. Nah, seperti itu. Nah, tapi terlepas dari itu, sekali lagi saya katakan, seharusnya kita tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menolak. Pertama, seperti Pak Cleo beberkan tadi, situasinya sangat tidak pas ketika Amerika Serikat sedang dalam kondisi perang. Betul. Ini kalau kita memberi akses ruang udara ke pesawat militer Amerika, itu akan membuat sakit hati Iran yang dari dulu kawan kita. Iya. Mungkin ada yang berpikir loh kan jauh sekali kan Timur Tengah sama Indonesia. Iya, Tapi jangan salah, karena semua pesawat tempur yang dikerahkan ke sana oleh Amerika itu tidak dari Timur Tengah semua Pak. Ada yang dari pangkalannya di Jepang, di Filipina dan sebagainya. Mereka itu melintasi Selat Malaka. Dan kalau dibiarkan bebas lewat Indonesia, mereka akan bisa terbang terus-menerus ke sana karena mereka punya kemampuan mengisi di udara. Dan itu kalau kita bebaskan, pesawat tanker pengisi bahan udaranya juga bebas di wilayah Indonesia. Isi di udara aja, sampai ke Timur Tengah bisa. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, isu ini datang belum 1 tahun setelah kita mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang pengelolaan ruang udara Indonesia. Di situ disebutkan tegas bahwa undang-undang ini diterbitkan untuk menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia. Ancaman hukumannya itu dari 5 sampai 15 tahun, denda sampai kalau nggak salah 15 miliar atau 7 miliar gitu. Bagi pelanggar. Ya, artinya pemerintah dan DPR itu sudah memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjaga kedaulatan wilayah negara Indonesia, wilayah udara kita. Nah sekarang kalau istilahnya itu masih hangat ya undang-undang itu, terus ada debat seperti ini, gampang dong harusnya, jangan dong, tolak aja. Itu seharusnya membuat kita lebih gampang untuk menolak proposal seperti itu. Nah sekarang kan kemudian pemerintah Indonesia tadi sudah disebutkan bahwa belum menyetujui proposal itu. Nah tapi kemudian publik bertanya-tanya kenapa muncul tiba-tiba ketika kemudian pada saat ini sekarang isu tentang perang di Timur Tengah gitu ya. Nah mungkin ada skenario khusus supaya ini batal. Jadi ada sebuah kesengajaan atau memang ada kepentingan lain Mas Cleo? Ya, kalau menurut saya ya, jadi pertanyaan emang apakah akses bebas
buat militer Amerika, pesawat Amerika di ruang udara Indonesia itu apakah sudah diperlukan gitu kan saat ini ya? Sebenarnya kan ini pertanyaan yang juga jadi pertanyaan publik ya, karena selama ini kan Amerika juga sudah banyak memanfaatkan jalur udara Indonesia ya, dan itu juga secara notifikasi dan itu dikabulkan. Jadi artinya selama ini sudah berjalan nih, walaupun memang kalau menurut laporan juga kalau kita baca gitu kan sudah banyak pelanggaran lah Amerika ya, artinya ada 18 pelanggaran lah di wilayah udara Indonesia gitu kan. Jadi bahkan pernah dulu tahun 2003 kalau nggak salah ya, itu kan sempat pesawat F-16 Indonesia kan mengintercept F-18 ya Hornet ya Amerika ya di Bawean waktu itu kan. Itu karena memang melanggar ruang udara. Artinya memang pelanggaran-pelanggaran seperti itu sudah terjadi gitu. Dan hari ini gimana persoalannya kalau tanpa dengan perizinan aja dengan mekanisme izin itu masih ada banyak pelanggaran. Nah gimana kalau seandainya ini dibuka bebas gitu kan? Pasti ini akan lebih bisa menari-nari gitu kan? Bisa melintas kapan aja. Iya, dan luas udara luas wilayah Indonesia kan luas sekali. Dan itu gimana mengawasinya? Nah pertanyaannya ada di mana kalau seandainya dibebasin itu di utara kah, di selatan, di timur, barat? Wilayah Indonesia kan kepulauan ya luas sekali. Nah ini emang jadinya jadi ada spekulasi, ada apa nih? Apa yang akan dicari ya? Apa yang akan disasar? Apakah murni untuk kepentingan militer atau kepentingan lain? Sebenarnya targetnya apa itu? Kalau benar sinyalemen itu bahwa ada yang membocorkan itu supaya batal, saya salut dengan orang itu Pak. Berarti dia patriot. Dia tidak ingin kedaulatan kita dikorbankan. Hanya karena persahabatan kita dengan Amerika. Iya betul. Ya tadi pertanyaannya belum terjawab itu. Kenapa kemudian media dari India yang kemudian? Ya bisa jadi itu juga bisa semacam tes the water ya. Jadi tes ombak lah ibaratnya. Gimana reaksi publik? Ternyata kan ya untung dibuka ya. Untung dibuka. Pasti publik akan menolak karena itu masalah kedaulatan ya kan. Masalah kedaulatan ini kan masalah yang sensitif ya. Kita yang sering berkonflik dengan negara jirannya kan itu kan euforianya sangat kuat ya bentuk penolakannya. Apalagi ruang udara Amerika lagi posisi sekarang dia sedang bersekutu dengan Israel ya kan memerangi Iran dan kita juga punya keberpihakan dengan Palestina gitu kan. Jadi sangat ini banget lah dilematis lah. Jadi nggak mungkin tuh di ini ya. Tapi seandainya tapi bisa aja sebenarnya ini diam-diam karena kan mekanisme kerjasama pertahanan itu kan juga bisa lewat pintu belakang ya, nggak harus dibuka. Bisa aja tiba-tiba ini disetujui ya kan, jadi dan harus dijalankan. Kita bisa apa? Karena bentuk persetujuan kerjasama ini kan nggak harus lewati persetujuan di di DPR, Dewan ya, Parlemen nggak perlu kan. Apalagi masalah sensitif. Bisa aja pemerintah karena kewenangan ada presiden ya kan. Tahapannya gitu ada presiden, ada mungkin ada sampai ke DPR kan, dan bisa aja presiden kerjasama antar menteri ini bisa terbangun gitu kan, diam-diam dan ada kita kaget gitu kan, nah untung ada ini terbuka gitu, jadi ya udahlah diramaikan gitu kan. Tadi Mas Heru sempat menyinggung soal keamanan wilayah udara Indonesia, AFIR tadi disebutkan ya. Nah dulu sempat wilayah Indonesia itu kalau nggak salah harus di daerah wilayah yang berbatasan dengan Singapura itu harus izin Singapura kalau nggak salah seperti itu dulu ya Pak Heru ya? Ya, jadi begini Pak, mungkin bahkan sejak Singapura berdiri itu mereka sudah menguasai wilayah udara kita cukup besar karena mereka sangat kecil, mereka terbang ke atas pesawatnya, keluar sedikit sudah masuk wilayah negara lain, entah Malaysia atau Indonesia. Nah itu kalau tidak salah seluas 250.000 km persegi total wilayah udara Indonesia yang kemudian berada di bawah kewenangan Singapura dalam soal Flight Information Region. Jadi, tapi itu penerbangan sipil? Itu termasuk militer Pak. Nah ini yang jadi masalah. Bahkan Kepala Staf Angkatan Udara Pak Capi Hakim, tapi setelah pensiun ya, setelah beliau pensiun, dia mengatakan dulu pesawat tempur Indonesia pun kalau terbang mau lepas landas dari wilayah Kepulauan Riau, itu harus izin dulu ke Singapura. Ini salah ini. Nah kemudian di era Pak Jokowi pada tahun 2022, pemerintah kita bisa memaksa Singapura untuk berunding lagi. Nah akhirnya memang penguasaan wilayah udara itu, informasi penerbangan itu dikembalikan ke Indonesia.
Tapi ada hal-hal tertentu yang memang karena Bandara Changi di Singapura memang sangat besar, Pak. Iya, iya. Jadi ada beberapa hal tertentu yang Singapura tetap pegang, tapi tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu itu seluas 250.000 kilometer persegi itu sangat besar sekali, Iya, Pak. iya. Itu kita berikan begitu aja. Nah, terkait hal ini, Pak, kita kan tadi bahas soal Amerika, Pak ya. Iya. Tetapi kalau soal kedaulatan ini, baik udara maupun laut, walaupun teritorial darat, Iya, iya. itu justru kita tuh sering bermasalah itu dengan negara jiran kita sendiri, Pak. Malaysia. Dan Singapura, ya. Dengan Malaysia, Pak ya, kita memulai abad 21 ini dengan kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan. Betul. Nah, jadi pulau itu jadi sengketa emang dari dulu. Iya. Entah kenapa pemerintah Indonesia waktu itu, Ibu Megawati, bersedia untuk membawa itu ke pengadilan internasional. Nah, saya tidak tahu siapa yang mengusulkan ini ke presiden supaya udah dibawa aja ke pengadilan internasional. Ya, itu artinya membuat wilayah itu jadi 50-50 jadinya. Malaysia punya hak separuh, kita punya hak separuh, diputuskan di pengadilan jadi seperti itu. Itu sudah separuh melepas gitu sebenarnya, Pak. Dan Malaysia itu punya pengacara-pengacara hebat dari Inggris. Makanya begitu sidang mereka udah siapkan dulu, Pak. Mereka punya kegiatan observasi atau penelitian satwa unggas misalnya di situ. Itu sebagai bukti bahwa Malaysia itu sudah punya klaim lebih dulu terhadap wilayah itu. Mereka sudah siapkan itu dari jauh hari. Betul. Akhirnya kita kalah. Kita kehilangan 2 pulau itu. Kemudian soal FIR itu tadi, Pak, Flight Information Region dengan Singapura itu sudah bisa diselesaikan. Terus kemudian di era Pak SBY, kita itu hampir aja menyerahkan sebuah pulau untuk latihan perang angkatan udaranya Singapura. Itu sebagai ditukar dengan perjanjian ekstradisi. Menurut saya itu sangat tidak fair. Kenapa? Karena kalau perjanjian ekstradisi itu kan tidak penting banget gitu loh. Tidak sepenting kalau kita kehilangan pulau untuk latihan perangnya gitu. Itu kan sayang banget, Pak. Kalau saya suruh milih ya, kalau saya yang milih, mendingan kita nggak usah punya ekstradisi aja daripada pulau kita dibomin sama pesawat tempurnya Singapura. Untung perjanjian itu butuh ratifikasi DPR dan DPR tidak meratifikasi, jadi memang tidak, akhirnya pulau itu memang walaupun kita sering latihan perang bareng, tapi tidak eksklusif punya Singapura. Gitu. Terus kemudian ada lagi masalah ini, Pak, reklamasi. Singapura itu mereklamasi wilayahnya, menambah luas daratannya dengan menggunakan pasir yang dibeli dari Indonesia, dari salah satu pulau di Kepulauan Riau juga. Betul. Artinya mereka menambah wilayah daratannya. Nanti kan zona ekonomi eksklusifnya juga bertambah. Wilayah kita yang jadi berkurang dong yang di Batam. Tapi mereka memperluas itu dengan tanah dari kita. Itu masalah serius juga, Pak. Dan itu disetujui oleh Menteri Kelautan waktu itu. Aneh kan, Pak? Jadi kalau kita bicara soal masalah kedaulatan seperti ini, teritorial dan sebagainya, kadang-kadang yang melanggar itu malah yang decision maker kita. Itu, Pak. Ya, semoga ini jadi pelajaran ya, karena kan kemudian publik semua tahu, terus kemudian pemerintah juga kemudian menyatakan bahwa itu baru usulan dari Amerika dan belum ada pembahasan secara spesifik atau tapi saya boleh menyambung, Mas. Boleh. Yang menarik tadi kalau yang soal FIR tadi ya, soal pengelolaan ruang udara Indonesia kan selama ini kan memang Singapura ya yang mengelola waktu itu Kepulauan Riau dan Natuna. Akhirnya kan sudah dilepas dan kita keluarlah undang-undang baru ya yang tahun 2025 kemarin terkait pengelolaan ruang udara. Nah, sebenarnya emang kita juga selama ini emang ini ya secara konstitusional itu kan kita terkait dengan wilayah udara di teritori Indonesia itu kan emang belum ada semacam secara terang-terangan ya. Terang-terangan itu sebagai bagian dari wilayah ya gitu kan. Karena kan kalau kita baca pembukaan atau undang-undang lah ya, undang-undang pasal 33 itu kan disebutkan bumi, air ya kan dan kekayaan alam itu dikelola negara dan dikuasai sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat gitu kan. Jadi emang konsep wilayah udara itu emang belum secara terang-terangan eksplisit disebut gitu. Di dalam undang-undang. Disebut undang-undang gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi ini juga mungkin akhirnya pemahaman secara konseptual kita ya atau kita mungkin secara perlu ada semacam mendefinisikan kembali terkait dengan wilayah udara kita, teritorial kita. Jadi batas eksklusif kita segala macam karena kan batas-batas jelas tuh sampai 130 km di secara vertikal gitu kan. Nah ini
emang belum diatur secara ini ya kalau kita lihat, walaupun sudah diamandemen berapa kali ya. Jadi baru hanya disebut wilayah Betul. apa tadi wilayah Bumi, air, dan air artinya baru dan kekayaan alam. dan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Betul. Jadi yang ke atasnya belum. atas belum sebut. Jadi kita hanya percaya diri aja bahwa pas ini bagian kita. Padahal Oke. selama ini kalau kita merujuk tadi soal pengelolaan wilayah, pengalaman kita ya secara historis, Kepulauan Riau, terus Natuna itu kan setelah 78 tahun kalau nggak salah ya, Mas Heru ya, dikelola Singapura, akhirnya baru bisa lepas. Karena kita dianggap baru mampu. Nah sebetulnya yang jadi masalah krusial juga itu yang di Selat Malaka. Itu juga kan masih dikelola Singapura kalau nggak salah ya. Nah, itu juga wilayah padahal itu wilayah selat yang sangat ini sekali, sangat penting, itu menghubungkan Samudra Hindia sama Atlantik dan bisa ke Laut Cina Selatan segala macam. Nah itu gimana gitu? Ini masih kenapa kita nggak bisa bisa ke sana? Itu masalah pertahanan kita juga kan, masalah masalah inilah kedaulatan gitu kan. Harus kita bisa menjaga di situ. Oke. Nah, itu baik masalah. Mas Cleo. Jadi sepertinya ini pembicaraan yang sangat menarik karena terkait dengan tadi kedaulatan teritorial. Tidak bisa tidak bisa ditukar dengan apapun tadi Mas Heru cerita. Dengan perjanjian ekstradisi lah atau apalah gitu. Nah, ini adalah menjadi menjadi kekuatan kita terkait dengan kedaulatan teritorial. Nah, Mas Heru, 1 menit agar waktunya sudah makin mendekat closing. 1 menit saja, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari isu terkait dengan blanket overflight ini? Ya Pak, kalau yang saya tangkap Pak ya, dari hasil kunjungan Pak Safri Samsudin, ini kan isu karena kunjungan beliau ke Amerika ketemu Pete Hegseth tanggal 14 April kemarin. Yang jadi pelajaran penting buat kita adalah kalau soal menyangkut kedaulatan, itu jangan pernah diputuskan sendiri. Kamu seorang presiden, seorang menteri pertahanan, ketua DPR, jangan. Undang-Undang nomor 21 tahun 2025 yang saya sebutkan tadi, secara eksplisit juga menyebutkan bahwa masyarakat memberi masukan kepada negara soal pengelolaan wilayah udara. Itu juga disebutkan di situ. Jadi jangan anti kritik kalau kita bilang ya. Terus kalau seperti itu, DPR juga harus berperan. Kalau memang pemerintah melangkah terlalu jauh, jangan diratifikasi seperti itu. Jadi masalah kedaulatan ini, kita pernah punya banyak pengalaman yang menurut saya sejarah yang layak dilupakan lah. Jangan terulang lagi Pak, seperti itu. Jangan sampai ada yang membuat kesalahan lagi, kalau bisa kita cegah dari awal. Oke. Ini jadi pelajaran yang sangat berarti buat kita terkait dengan isu ini, terkait dengan tadi kedaulatan teritorial. Pemirsa, demikian meja redaksi. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mas Cleo. Sama-sama. Makasih Mas. Mas Heru, terima kasih. Terima kasih Pak Ruri. Sampai jumpa.